Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi ya bersama Bu Eta dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, mahasiswa Widya Dharma, kemarin kita sudah bahas tentang ciri-ciri teks akademik. Nah, ini kelanjutannya yaitu teks akademik yang ke-8, yaitu teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan Espora. Nah, sistem pengacuan Espora itu maksudnya adalah ada penjelasan atau penegasan maksud dari kata atau kalimat yang kita berikan. Nah, contoh di sini ada kata penyakit gugur daun, Conespora pgdc, lalu dikasih tanda kurung karawal 2 yang menyerang beberapa tanaman karet. Nah, tanda panah itu menunjukkan pengacuan espora. Kata Conespora diberi penegasan, yaitu yang menyerang beberapa tanaman karet. Ini maksudnya pengacuan espora. Nah, berdasarkan contoh itu, kalian jelaskan lagi ya. Saya berikan 2 kasus untuk materi ini. Kasus pertama, dilihat di situ saya memberikan ada kata hubungan. Nah, lalu beri tanda anak panah mengarah kepada tanda dalam kurung ya, antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran. Nah, itu maksudnya apa? Kamu jelaskan tanda panah itu maksudnya apa. Itu kasus yang pertama. Kemudian untuk mengerjakan kasus yang kedua, kalian harus paham dulu apa itu proses relasional identifikasi dan proses relasional atributif. Nah, mahasiswa Widya Dharma, ciri teks akademik yang ke-9 adalah teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi. Artinya, dalam membuat teks akademik banyak menggunakan kalimat-kalimat definisi, pengertian-pengertian, penjelasan-penjelasan istilah, itu maksudnya ya. Kemudian, teks akademik juga banyak memanfaatkan proses relasional atributif. Apa itu relasional atributif? Itu maksudnya adalah kalimat yang menggunakan penjelasan tentang ciri-ciri, keadaan, atau sifat benda yang dideskripsikan. Nah, saya beri contoh seperti ini. Kata kunci kalimat relasional identifikasi adalah yang berupa definisi, yaitu ada kata adalah, yaitu, ya ini ya. Seperti ini, metode sandwich adalah cara inokulasi dengan meletakkan potongan agar yang mengandung miselium cendawan pada helatan daun. Nah, itu adalah contoh proses identifikasi ya, identifikasi. Kenapa? Karena ada kata kunci adalah di situ. Itu kan mengacu kepada pengertian. Kemudian yang kedua, kalimat relasional atributif. Tadi dikatakan bahwa kalimat relasional atributif itu dia banyak menggunakan atau menjelaskan, mendeskripsikan tentang ciri-ciri, tentang sifat, tentang keadaan suatu benda. Nah, saya beri contoh di sini. Jumlah wanita yang bekerja jauh lebih sedikit ya daripada misalnya jumlah pria. Nah, ini kan menunjukkan adanya atributif, menunjukkan keadaan suatu hal, keadaan ya. Kemudian contoh yang kedua, bahasa terdiri atas tanda, sign, sinyal, dan simbol. Nah, itu juga merupakan kalimat relasional atributif. Karena dalam kalimat itu ada ciri-ciri, ada kata-kata ini bahasa terdiri atas tanda, berarti kan bahasa itu ciri-cirinya terdiri atas ada tanda, ada sinyal, dan ada simbol. Nah, itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri teks akademik memanfaatkan relasional identifikasi, yaitu penjelasan istilah, dan juga relasional atributif, yaitu menyampaikan, mendeskripsikan ciri-ciri keadaan suatu benda. Nah, berdasarkan pengertian teks akademik mengenai relasional identifikasi dan relasional atributif tersebut, maka kasus yang kedua yaitu kalian diharapkan ya membaca karangan petikan 1 dan karangan petik 2
Kemudian kalian cari berdasarkan karangan yang kedua ini, kalian temukan yang mana yang termasuk dalam relational identifikasi. Kalian tulis ya kalimat misalnya begini. Kalimat yang mengandung relational identifikasi adalah sebagai berikut. Dipetikan satu kalimat ini ya. Kemudian dipetikan dua kalimat ini. Kemudian kalimat yang memanfaatkan relational atributif pada petikan satu kalimat ini dan pada petikan dua kalimat ini. Jadi seperti itu ya mengerjakan untuk kasus 2. Nah, kamu kerjakan ya. Apabila tidak paham nanti kita diskusikan kembali ya. Demikian penjelasan saya untuk kasus yang mesti kalian kerjakan. Sampai ketemu lagi ya pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat. Selamat sore.